Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5, jumpa lagi dengan Desi Bang Soal SD. Hari ini kita akan membahas tentang penilaian soal penilaian tengah semester 1 pada naskah 1 yang berisi tema 1, subtema 1 dan 2 untuk kelas 5 sekolah dasar. Baiklah anak-anak, disiapkan dulu alat tulisnya, nanti kalian bisa menjawab, ibu akan memandu, dan di akhir sesi ini ada kunci jawaban yang bisa kalian gunakan untuk mengoreksi jawaban kalian. Sebelum kita melakukan latihan, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selanjutnya yuk kita langsung saja ikuti latihan soal berikut ini. Silakan dituliskan kode soal A, muatan pelajaran PPKN KD-nya 3.1. Nomor 1 dan 5 silakan dituliskan dahulu pada slide berikut ini. Kita harus selektif dalam membeli kebutuhan sesuai dengan amalan sila ke 1, 2, 3, 5. Setiap soal ibu kasih jeda waktu 5 detik, tapi jika kalian kurang bisa mempause video ini untuk mengerjakan sesuai dengan waktu yang kalian butuhkan. Nomor 2, trik kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan internet umat beragama artinya kerukunan antara titik-titik. Nomor 3, segala perbuatan yang kita lakukan haruslah bisa dipertanggungjawabkan, baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun titik-titik. Nomor 4, sebutkan sebutkan 3 contoh perilaku di sekolah yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Nomor 5, sebutkan trik kerukunan umat beragama di Indonesia. Pada B, muatan pelajaran bahasa Indonesia KD-nya 3.1. Siput, menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkan dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Ide pokok bacaan di atas adalah A. Siput dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. B. Tidak jarang orang membanding-bandingkan dengan kelinci. C. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. D. Siput juga dianggap menjijikkan karena gerakannya lamban. Bersepeda dapat mengencangkan otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja, bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot bagian betis dan paha. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan seluruh bagian tubuh, setiap bagian tubuh. Nomor 7, menurut informasi dalam bacaan di atas, bersepeda dapat mengencangkan titik-titik. Nomor 8, selat adalah laut sempit yang terletak titik-titik 2 pulau. Isian yang tepat pada kalimat di atas adalah titik-titik. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Dalam paragraf di atas menyatakan bahwa disebut otot lurik karena titik-titik. Nomor 10, perhatikan gambar. Buatlah sebuah paragraf sesuai dengan gambar di samping. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah salah satu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Toleransi beragama adalah satu sikap saling mengerti dan menghargai. B. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar umat manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. C. Sikap tidak membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. D. Hubungan antara manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. 12. Ide pokok gagasan yang menjadi dasar pada sebuah titik-titik.
Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya, dilihat dari sisi rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Dari bacaan di atas yang termasuk faktor biotik adalah titik-titik. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Ide pokok paragraf di atas adalah di slide tadi sebelum ini ya. Nomor 15, buatlah kalimat dengan menggunakan kata flora. Nomor 2, jantung. Nomor 16, yang termasuk binatang avertebrata, ini sudah masuk muatan pelajaran IPA ya. Avertebrata diantaranya adalah ulat, sapi, siput, kuda, kucing, sapi, kambing, kelinci, kucing, sapi, ulat cacing, ubur-ubur, siput. 17. Kelinci bergerak menggunakan kaki, sedangkan siput bergerak menggunakan titik-titik. 18. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berfungsi untuk mengatur titik-titik. 19. Hewan yang tidak mempunyai tulang belakang disebut titik-titik. 20. Sebutkan 3 ciri-ciri hewan avertebrata. Ini sudah masuk muatan D, kode soal D, kodenya 3.2. Masih sama ya, ini di kedua jadi ini masih muatan pelajaran IPA. Otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh adalah otot luri, otot polos, otot jantung, otot pusat. 22. Saraf yang mempengaruhi otot jantung yaitu titik-titik dan titik-titik. 23. Tulang kering merupakan salah satu bagian dari tulang manusia pada bagian titik-titik. 24. Perpaduan antara kerjasama antara alat gerak pasif dan alat gerak aktif untuk melakukan pergerakan disebut titik-titik. 25. Sebutkan nama-nama tulang yang terdapat pada lengan manusia. Ya ini. 26. Tanjung Emas terdapat di kota Semarang, sedang Tanjung Priuk terdapat di kota A Surabaya, B Jakarta, C Lamongan, D Probolinggo. 27. Gunung tertinggi di Indonesia adalah puncak titik-titik. 28. Selat Bali terdapat di antaranya pulau titik dan pulau titik. 29. Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang terletak di pulau titik-titik. 30. Sebutkan suku yang terdapat di Pulau Jawa. 31. Letak suatu wilayah berdasarkan garis bintang dan garis bujur disebut letak. A. Agraris, B. Astronomis, B. Geografis, D. Strategis. 32. Babi, rusa, anoa, beruang, biawak, dan komodo termasuk contoh fauna tipe titik-titik. 33. Garis yang membatasi fauna Indonesia Tengah dan Indonesia Timur disebut titik-titik. 34. Tumbuhan anggrek, kayu putih, dan buah mata termasuk jenis flora titik-titik. 35. Sebutkan karakteristik flora Indo-Malayan 3 saja. Ini muatan pelajaran SPDP ya, tadi baru saja IPS. 36. Gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya disebut realis, kartun, karikatur, dekoratif. 37. Sebelum menggambar cover harus menentukan dahulu desain titik-titik. 38. Media pewarna yang digunakan untuk menggambar ilustrasi adalah titik-titik. 39. Gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor disebut titik-titik. 40. Sebutkan 3 saja unsur-unsur dalam pembuatan cover. Di sini pada kode A, B ada
kunci jawaban, silakan dicocokkan jawaban yang sudah kalian jawab ya tadi dengan jawaban kalian. Jika masih banyak yang salah, silakan kalian melakukan latihan lagi berulang-ulang supaya kalian bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Pada slide ini nomor 11 sampai 20 silakan diklik, dan di sini juga ada skor penilaian ya. Kalian bisa menilai setiap kompetensi dasar itu nilainya berapa dengan cara menggunakan penyekoran ini ya. Kalau pilihan ganda nilainya 1 dikali 1, isian dikalikan 2, urean dikalikan 3, jadi skor maksimalnya 10. Kalian dalam satu kali jumlahnya berapa dibagi 10 dikali 100, itu cara mengetahui nilai kalian setiap kompetensi dasar. Nah, setiap 5 soal itu dinilai, setiap 5 soal dinilai. Pada slide ini nomor 21 sampai 30 silakan diklik dan dicocokkan dengan jawaban kalian. Nah, di sini nomor 31 sampai nomor 40 silakan dicocokkan dengan jawaban yang sudah kalian jawab. Nah, itu tadi anak-anak pembahasan soal yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, share-nya ya. Untuk materi juga ada, silakan dikunjungi Desi Edu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.